Saat buah panekuk dibuat, Cengguan akan datang untuk mengusir orang. Pemilik kios menekan putrinya kepada saya dan menunggu saya kembali. Saat itulah saya melihat komentar peluru. Penjahat itu sangat malu sekarang. Tapi dia dengan cepat diakui. Dia adalah wanita tertua yang diculik oleh keluarga Bai. Tunggu sampai penjahat itu diakui. Dia menghadiahi semua orang yang membantunya sama rata. Bahkan seekor anjing tinggal di rumah besar. Dan inilah masalahnya. Dia menawarkan 50 juta untuk menemukan ayah untuk putrinya. Mataku menyala. Menggendong putri bos seperti bayi. Apa aku terlihat seperti ayahmu? Ada kios buah panekuk baru di lantai bawah perusahaan. Pemilik kios tingginya 170. Seorang wanita dengan kaki panjang dan rasa popularitas. Ketiga kalinya dia bolos kerja untuk membeli buah panekuknya. Dia sudah ingat saya, jangan makan daun bawang, tambahkan lebih pedas. Tambahkan telur dan ham, kan? Benar, benar. Dia menatapku saat aku berbicara. Pondasi memancarkan cahaya lembut. Hanya orang ini. Ingin merusak. Aku pindah ke sebelahnya. Apakah nyaman bagi Anda untuk mengantarkan makanan? Untuk mengatakan yang sebenarnya. Aku menyelinap kali ini. Bos telah menemukannya. Anda dapat menoleh dan melihat saya mencetaknya dalam satu gigitan. Mataku berbinar. Keluarkan ponsel Anda tiba-tiba, lalu kami akan menambahkan WeChat. WeChat yang bagus baru saja dipindai. Nama saya Fang Yuan. Bagaimana denganmu? Sementara itu, di gudang sepeda roda 3 di sebelahnya. Suara hangat datang. Bu, aku sedang merebus, melihat carport dengan tidak percaya. Sambungan mobil diangkat oleh tangan kecil yang gemuk. Menunjukkan pangsit susu tidur dengan wajah merah. Dia membuka tangannya. Pelukan ibu. Bai Ningbing mengeluarkannya dari carport dengan satu tangan. Penuh kekuatan. Dia memberi susu dengan hati-hati. Pangsit menyeka keringat basah dari kepalanya. Dia dengan terampil mengganti handuk keringat lagi. Kemudian Anda melihat kembali ke saya, tolong tunggu sebentar. Kelahiran ini. Ponsel saya hampir jatuh dari tanah. Apakah itu istri sungguhan? Lalu datanglah Cengguan. Penjual di sekitarnya langsung menutup kios mereka dan melarikan diri. Bai Ningbing mengerutkan keningnya. Berbalik dan berikan aku bayinya dan tunggu aku kembali. Tanpa sadar aku memeluk dan melihat Bai Ningbing menutup warung. Setelah 3 putaran, dia menghilang. Trotoar yang ramai barusan sepi. Anak di pelukanku memegang leherku dengan patuh. Kakak, jangan takut. Ibu akan kembali. Sebuah komentar peluru tiba-tiba muncul di depanku. Anda mengatakan wanita ini yang melarikan diri karena malu dengan 3 roda. Ini masa depan. Injak kakimu. Penjahat yang harus terkejut 3 kali. UPS, para prajurit Kerah Putih sangat malu sekarang. Tapi dia dengan cepat diakui. Dia adalah wanita tertua yang diculik oleh keluarga Bai. Tunggu sampai dia diakui. Dia menghadiahi semua orang yang membantunya sama rata. Bahkan seekor anjing tinggal di rumah besar. Dan inilah masalahnya. Dia menawarkan 50 juta untuk menemukan ayah untuk putrinya. 50 juta di depan mataku, sayang. Bagaimana dengan ayahmu? Anak itu mengedipkan mata hitamnya. Polos. Hanya aku dan ibuku. Ayah tidak tahu hatiku sakit. Pegang dia erat-erat. Menggoda bayi dengan tenggorokan. Apa aku terlihat seperti ayahmu? 5 menit kemudian. Anak itu sudah menunjukkan semua yang ada di rumah. Ayah, nama saya Bai Xiaobao. Umurku 3,5 tahun. Sudah di TK. Saya dan ibu saya tinggal di distrik Nancy. Rumah itu milik Bibi Tuan Tanah. Bibi Tuan Tanah juga memiliki seekor anjing putih kecil. Kau mencintai saya. Ibu menghasilkan uang. Uangnya semua ada di kartu hijau. Dia menaruhnya di bawah lemari. Katanya dia akan mengajakku membeli rumah besar di masa depan. Bai Xiaobao menari bahagia di pelukanku. Alis tidak bisa menyembunyikan kebahagiaan. Dan saya tahu dari komentar peluru. Saya dalam novel pengisi. Dia seorang pejalan kaki. Tapi tidak apa-apa. Aku tidak peduli. Aku hanya peduli 50 juta. Belum lagi putri penjahat. Saya bersedia menjadi anjing untuk penjahat. Ayah, apakah kamu mendengarkan? Aku kembali sadar. Dengar, ayah. Apakah Anda benar-benar ingin menjadi ayah Xiaobao?
Saya tidak tahu apa yang terlintas dalam pikiran. Bai Xiaobao sedikit unik untukmu. Tapi ibu tidak punya uang. Keluarga kita miskin. Mereka semua bilang ibu terlihat baik kecuali wajah itu. Tidak ada lagi yang berhasil. Masih banyak paman jahat kaya yang mencari ibu mereka. Ibu mengajakku berlibur 2 kali. Air mata kecil tergantung di wajah Bai Xiaobao. Aku segera menghapusnya untuknya. Dan berjanjilah untuk sangat menyukaimu. Ibu sangat ingin menjadi ayahmu. Aku tidak seburuk itu paman. Xiaobao, percayalah padaku, oke? Suara itu baru saja jatuh. Bai Xiaobao memanggil ibu dengan suara tajam, dengarkan. Kakak menyukaimu. Menikahlah dengan saudaramu. Aku ingin ayah. Aku mendengar langkah kaki di belakangku. Anda tidak perlu melihat ke belakang untuk menebak siapa itu. Saat malu, jari kaki tergenggam. Sialan Bai Xiaobao benar-benar menertawakan komentar peluru. Itu lucu. Pejalan kaki ini juga berusia 20-an. Mengapa Anda masih dipermainkan oleh seorang anak berusia 3,5 tahun? Bisakah harta kecil kita memiliki pikiran buruk? Saya hanya ingin satu orang lagi menyukai ibu saya. Lagi pula, milisi putih. Hei, Bai Ningbing benar-benar sengsara. Sudah dibuli sejak kecil. Keluarga miskin yang melarikan diri dan menyewa tanpa istri ketika mereka dewasa. Bayi 3 tahun. Dia sangat membutuhkan dewa laki-laki yang hangat untuk menyelamatkannya dari kehancuran. 50 juta untukku. Aku ingin. 50 juta adalah milikku. Aku mengertakkan gigi dan menghentakkan kakiku dan berbalik. Bai Ningbing mengulurkan tangan dan mengambil Bai Xiaobao. Jangan bersuara, jangan lambat, jangan main-main. Kakak membujukmu untuk bermain. Jadi saya mengambil napas. Saya tidak membujuknya untuk bermain. Bai Ningbing, aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Aku sungguh menyukaimu. Saya melihat Bai Ningbing dengan tulus. Tangan di samping mengepalkan pakaian dengan erat. Direbus di atas es putih. Wajah lembut agak kaku. Setelah sekian lama, dia perlahan menghembuskan napas, Tuan Fang. Xiaobao baru saja berkata, aku tidak punya uang. Tidak ada pekerjaan nyata juga. Beberapa orang bahkan datang ke rumah saya untuk membuat masalah. Bulet berkomentar bahwa saat milisi putih terpojok sebelumnya, pergi ke kasino bawah tanah. Uang tidak bisa mengatakan tidak. Tapi itu membuat banyak orang kesal. Jadi dia sekarang untuk Xiaobao. Ingin kembali ke kehidupan normal. Keras. Keras. Jika milisi kulit putih ingin menolak sepatah kata pun dari Fang Yuan. Mengapa Anda menyebarkan kesulitan Anda kepadanya? Dia jelas mengatakan cepat dan katakan kamu tidak keberatan. Katakan kamu menyukaiku. Pilih saya dengan cepat dan tegas. Orang yang kekurangan cinta sejak kecil memang seperti ini. Reaksi pertama orang lain untuk mengungkapkan perasaan mereka adalah dengan mendorong. Lalu pertanyaan. Menunggu keluarga benar-benar pergi dan menyesalinya. Ini sangat persegi, Anda harus menciumnya. Katakan padanya dia adalah wanita tertua dari keluarga Bai. Masa depan tidak terbatas. Selama Anda tidak menentang protagonis pria. Dia mewarisi keluarga Bai dengan kuat. Memiliki ratusan miliar aset. Ciuman paksa hai-hai. Aset dingin dan berpasir di jalan. Aku langsung melangkah maju dengan tegas. Saya memiliki pekerjaan yang stabil. Gaji 7.000. Aku akan menjagamu dan Xiaobao. Pupil mata Bai Ningbing bergetar. Tampaknya bahkan bernapas telah menjadi hati-hati. Fang Yuan, apakah kamu serius? Kita baru bertemu 3 kali. Bahkan tidak sepatah kata pun. Jika Bai Ningbing berhenti. Karena saya mengeluarkan ID saya. Dapatkan sertifikatnya? Saat ini, saya mengambil cuti setengah hari. Saat Bai Ningbing keluar dari Biro Urusan Sipil. Akta nikah sudah ada di tangan. Ayo foto dan umumkan, hehe. Meskipun itu tiba-tiba. Tapi sangat senang. Jika Anda memiliki sertifikat, Anda dijamin. Dengan cara ini, Bai Ningbing akan kembali ke keluarga Bai di masa depan. Bahkan jika dia ingin bercerai. Saya juga bisa mendapatkan banyak uang. White Frozen tidak memiliki banyak reaksi. Biarkan aku mengubah tangannya menjadi bintang. Saya mengambil 2 gambar dengan saya. Ayah dan aku. Bai Xiaobao sangat ingin melakukan streaming langsung di tempat. Aku menjemputnya. Ayo. Ayo.
Ambil foto keluarga kami yang terdiri dari 3 orang. Saya mengangkat ponsel saya dan membiarkan Bai Ningbin melihat ke kamera. 321 Oye Terong. Bai Xiaobao menyesap wajahku. Bingkai pembekuan foto. Bai Ningbin juga memiliki senyum tipis di wajahnya. Setelah beberapa saat, aku menatap Bai Ningbin. Rumah yang saya sewa adalah rumah dengan 2 kamar tidur. Mengapa Anda tidak membawa Xiaobao untuk pindah ke sini? Ini dekat dengan perusahaan saya. Mudah untuk bepergian untuk pulang kerja. Bai Ningbin tidak menolak. Dia mengangguk. Oke. Saya akan pulang pada sore hari dan berkemas. Kalau begitu aku akan kembali bekerja dulu. Kembali ke perusahaan. Rekan-rekan segera berkumpul. Bagaimana situasinya? Saya meminta cuti dan mendapatkan sertifikat. Seperti apa istrimu? Saya melihat. Aku melambaikan tanganku dan mengeluarkan foto yang baru saja aku ambil. Aku tidak meledak. Penampilan Bai Ningbin sebanding dengan bintang populer. Jika tidak, Xiaobao tidak akan mengatakan. Ada banyak paman jahat kaya yang mencari Bai Ningbin. Mereka pasti ingin mempertahankannya. Saya mengandalkan. Sangat indah dan bulat, kamu keluar untuk makan dengan sangat baik. Apakah dia punya saudara perempuan untuk memperkenalkan anak ini? Putrimu. Saya dengan murah hati mengakui bahwa saya baru saja selesai berbicara dengan putri saya. Seseorang meneriakkan Fang Yuan di luar. Seseorang sedang mencarimu. Saya berbalik dan melihat Bai Ningbin memimpin Xiaobao masuk. Dia kurus. Sosok bergelombang. Sebuah gaun putih sederhana dikenakan padanya. Juga temperamen yang luar biasa. Susu Bai Xiaobao lucu. Segera setelah saya masuk, saya mendapat sedikit teriakan. 2 ibu dan anak ini bisa dikatakan menarik perhatian semua orang. Aku berlari. Mengapa? Bukankah kalian baru saja berpisah? Sudut mulut Bai Ningbin naik. Rentangkan telapak tanganmu di depanku, kamu lupa kacamatamu. Ketika saya baru saja mendapat lisensi untuk mengambil foto. Saya melepas kacamata saya agar terlihat bagus. Bai Ningbin membantu saya mendapatkan kacamata saya. Lupa nanti. Apakah ini? Anda harus datang secara pribadi. Bai Xiaobao berkata dengan suara yang tajam. Ayah. Jam berapa kamu pulang kerja? Ibu dan aku akan menjemputmu pulang kerja. Aku mengusap kepalanya pukul 5:30. Bai Ningbin mengangkat tangannya dan mengusap kepalaku. Suaranya rendah dan lembut. Aku akan menjemputmu. Entah kenapa, aku bahkan sedikit terbakar. Untungnya, Bai Ningbin dengan cepat menarik tangannya. Komentar peluru membuat saya tertawa. Untuk sesaat, Bai Ningbin masih tidak berdampak untuk mendapatkan sertifikat. Detik berikutnya. Saya tidak sabar untuk mengambil bayi saya untuk bersumpah kedaulatan. Menggunakan kacamata sebagai alasan. Tanpa mata. Apakah dia akan datang dengan buah panekuk? Hahaha. Kalimat persegi yang didengar putriku. Tampilan dan sudut mulut itu sangat keren. Anak laki-laki mati, taruh es lemon putih dan Anda akan senang. Es jeruk nipis putih bergerak malam ini. Apakah Anda pikir mereka akan mengemasnya? Ya, saya adalah anggota. Saya ingin melihat komentar peluru ini. Buat pikiranku tidak serius. Bahkan wajah menjadi panas. Saya akhirnya pulang kerja. Masih ragu-ragu di kepalaku. Bagaimana Anda akan bergaul dengan milisi kulit putih malam ini? Kakinya tak menuruti instruksinya dan dengan cepat berlari ke bawah. Keluar dari pintu. Saya melihat putih. Milisi mengajak Bai Xiaobao bermain di alun-alun. Bai Xiaobao melihatku lebih dulu. Arahkan ke arahku dan berteriak dan jatuh ke tanah. Milisi putih menyamping. Rambut tertiup angin. Tekuk mata. Angkat Bai Xiaobao dan datanglah padaku. Angin meniup rambut halus Bai Xiaobao ke atas. Dia menjatuhkan diri dengan gembira di pelukan milisi kulit putih. Milisi putih tidak terpengaruh dengan cara apapun. Kekhawatiran stabil. Santai saja. Sangat santai. Ketika dia 1 meter lebih dekat dariku, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya. Aku baru menyadarinya. Di tangan kirinya ia memegang manisan labu. Suara lembut dan merdu dikirim ke telingaku oleh angin. Makan manisan labu dulu. Makan malam sudah siap di rumah. Bai Xiaobao mengoceh ayah. Manisan labu ini enak banget. Renyah manis tidak asam sama sekali. Ibu membeli 2 senar. Tali saya.
Saya juga memberi ibu 2 untuk kelompok pertama. Ibu pikir itu manis juga. Bai Ningbing menatapku. Mengapa Anda membutuhkan senyum di mata Anda? Tonton adegan ini. Tiba-tiba aku merasa hatiku penuh. Sudut mulut naik tanpa sadar. Akibatnya, manisan labu terbuka. Ini benar-benar besar. Wah, saya kagum. Bai Xiaobao belajar dariku. Berlebihan dan imut. Es dadi putih gagal, pulang. Kami berjalan ke depan berdampingan. Angin malam itu sejuk. Tapi manisan haus sangat. Setelah menggigit satu, saya menyerahkannya kepada Bai Xiaobao untuk dimakan bersama. Mata Bai Xiaobao langsung berbinar. Aduh, saya tidak bisa melakukannya dalam satu gigitan. Dia meraih tanganku dengan kedua tangan kecilnya. Setelah menggigit keras, dia tiba-tiba menarikku untuk melihat Bai Ningbing. Tidak jelas untuk mengatakan menusuk bersama. Bai Ningbing menatapku terlebih dahulu. Saya berinisiatif untuk mengirim manisan labu ke mulutnya. Bai Ningbing menggigitnya. Tersenyum di mataku. Manisan besar dan bulat haus. Isi mulut kami bertiga. Tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun. Tapi suasananya hangat dan harmonis. Komentar peluru, ya Tuhan. Ini bukan apa itu keluarga beranggotakan 3 orang. Ini sangat manis. Saya tidak bisa membayangkan bahwa saya tidak bekerja. Ada istri yang begitu lembut dan cantik. Zi dan anak dengan gelang giok merah muda datang menjemputku. Sungguh anak kecil yang bahagia. Saya berani memikirkan hari yang melelahkan di tempat kerja. Anda pantas mendapatkan istri yang begitu lembut dan perhatian. Jaga agar rumah tetap teratur. Jaga anak baik-baik. Membuat makanan. Isi aku. Isi aku. Tuhan, ini hari yang baik untuk dipikirkan. Memang, saya juga terhibur. Terutama Bai Ningbing secara khusus berganti pakaian. Mau tak mau diam-diam aku meliriknya dari sudut mataku, itu sangat besar. Ayah, apakah kamu demam karena angin? Wajahmu merah sekali. Suara Bai Xiaobao masih muda dan polos. Aku tersedak dan batuk hebat. Bai Xiaobao menjadi cemas untuk sementara waktu. Ayah baik-baik saja. Bai Ningbing menepuk punggungku berbakti. Anak-anak berbicara omong kosong. Jangan bersemangat, aku terjepit. Tiba-tiba punya hati. Perasaan bahwa ide itu telah terlihat. Rasa malu yang ekstrim. Bingung. Saya melihat toko minuman keras di pinggir jalan itu haus. Saya akan membeli anggur untuk merayakan mendapatkan lisensi saya hari ini. Kamu menungguku di sini. Dimakamkan ke dalam toko. Saya melambat untuk sementara waktu. Saya biasanya tidak minum banyak. Atas rekomendasi petugas. Saya membeli 2 botol, derajatnya tidak tinggi. Saat keluar, Bai Ningbing dan Bai Xiaobao menungguku dengan patuh. Ayo pergi. Pada awalnya, untuk kenyamanan bekerja, saya akan memasuki rumah kontrakan. Anda akan pulang setelah beberapa saat. Setelah pulang, begitu saya memasuki pintu, saya melihat lemari lorong. Ada foto ekstra 7 inci. Di bingkai. Itu yang saya ambil hari ini. Saya pikir itu terlihat bagus dan mengirimkannya ke milisi kulit putih. Saya tidak berharap dia mencetaknya. Mata ke bawah. 1 besar dan 1 kecil. 2 pasang sandal kartun. Itu tertata rapi di sebelah sandal saya. Lebih jauh ke dalam. Ada banyak mainan anak-anak yang lucu di lemari TV. Ornamen. Ruang tamu dan sofa rapi dan rapi. Lantainya cerah dan bisa dijadikan cermin. Bergantung di balkon saya tidak punya waktu kemarin. Binatu. Ada juga 2 Bai Xiaobao. Dan tubuh putih Bai Ningbing di pagi hari. Aku melihat sekeliling. Ini adalah rumah yang menjadi milikku sendiri. Menambahkan banyak hal asing. Tapi tidak botak. Sebaliknya, ada kehangatan di mana-mana. Bai Ningbing ada di belakangku. Terlihat tenang. Tapi ada jejak kecemasan di mataku. Xiaobao dan saya mengemasi barang-barang kami di luar kelas. Dia belum berpisah dariku. Makna tersirat. Mereka tidak mengganggu saya. Sewa masa depan, utilitas dan biaya hidup akan datang dari saya. Saya tidak memiliki pekerjaan nyata saat ini. Tapi masih ada tabungan. Anda tidak perlu khawatir. Selama percakapan, Bai Ningbing mentransfer puluhan ribu dolar kepada saya. Menempatkan kartu bank lain di tangan saya.
Saya tidak mengikat ponsel saya ke kartu ban ini. Ada sejumlah uang di dalamnya, Anda dapat menggunakannya apapun yang Anda inginkan. Pekerjaanmu lebih stabil. Simpan gajimu dan belanjakan gajiku di masa depan. Aku tercengang. Ini adalah awal dari membayar upah. Cuci tangan dan makan. Jangan stres. Bai Ningbing mengusap kepalaku. Nada lembut, kita adalah keluarga sekarang. Bai Xiaobao segera memeluk kakiku. Kami adalah keluarga. Hidungku tiba-tiba terasa sedikit asam. Tiba-tiba ada perasaan ketergantungan di balik. Gagal menahan. Aku memeluk Bai Ningbing. Tangan melingkari pinggangnya yang kurus dengan erat, putih dan beku. Kami hidup dengan baik. Hasilkan uang yang baik. Itu pasti akan menjadi lebih baik dan lebih baik di masa depan. Bulet berkomentar bahwa dia tidak boleh melawanku. Saya telah menuliskan Bai Ningbing dan menepuk punggung saya. Suaranya menetes. Dan Bai Xiaobao melihat kami saling berpelukan. Tutup matamu. Kemudian lari ke kamar mandi untuk mencuci tangan. Aku buru-buru melepaskan es putih. Aku akan mencuci tanganku juga. Aku juga berlari ke kamar mandi. Bai Xiaobao menatapku dengan terkejut dan bersemangat. Ayah kamu baik sekali. Saya bertanya-tanya mengapa saya mengatakan itu. Karena kamu menyukai ibu. Saya mendapatkan sertifikat. Tiba-tiba teringat pengalaman hidup Bai Ningbing. Tidak bisa tidak merasa menyesal. Luar. Bai Ningbing sudah pergi ke dapur untuk mengeluarkan makanan. Aromanya tercium dari restoran dengan es putih. Yang Shanghai ada di sini untuk makan malam. Bai Xiaobao adalah orang pertama yang bergegas keluar. Aku di sini, Bu. Aku mengikutinya. Melihat makanan lezat di atas meja. Cacing rakus di perut langsung terpikat. Saya jarang memasak ketika saya tinggal sendiri. Yang satu malas dan yang lainnya adalah keterampilan memasak rata-rata. Saya sangat sibuk untuk waktu yang lama sehingga saya akhirnya kehilangan nafsu makan. Baunya sangat enak, Bai Ningbing, kamu luar biasa. Aku tidak sabar untuk duduk. Bai Xiaobao mengulurkan kepalanya untuk memuji. Aku juga membantu ibu. Aku mencium pipinya. Dengan suara. Xiaobao juga sangat luar biasa. Bai Ningbing duduk di seberang kami. Melihat kami sambil tersenyum. Jika Anda tidak memakannya, itu akan menjadi dingin. Setelah makan, Bai Ningbing bermain dengan Bai Xiaobao sebentar untuk menghilangkan makanan. Dan dia membuatnya tertidur. Selama periode tersebut, saya mengeluarkan anggur yang saya beli dan mencicipinya. Setelah merasa tidak terbiasa minum, saya mencampur beberapa minuman. Setelah mencampur minuman, anggur terasa jauh lebih enak. Sebelum saya menyadarinya, saya minum sedikit dulu. Saksikan Bai Ningbing keluar dari kamar tidur tamu. Jadi saya memanggilnya. Saya tidak mengeluarkannya ketika Xiaobao ada di sana sekarang. Saya menuangkan segelas anggur untuk Bai Ningbing untuk merayakannya. Dry Bai Ningbing mengambil anggur yang kuserahkan. Duduk di seberangku. Ze bersuara dan menepuk bangku di sebelahnya. Bai Ningbing duduk tanpa daya. Aku menopang pipiku dan mengagumi es putih di mata sampingnya. Apakah ada yang pernah mengatakan bahwa Anda benar-benar tampan? Bai Ningbing berbalik bertemu dengan tatapanku. Apakah ada banyak orang yang mengejarmu sedekat mungkin? Bai Ningbing berhenti dan menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak. Bagaimana mungkin? Bai Ningbing mengangguk tapi tidak. Saya sibuk menghasilkan uang paruh waktu ketika saya masih di sekolah. Liburan juga menghasilkan uang. Jadi saya tidak punya waktu untuk memperhatikan orang lain. Setelah memiliki Xiaobao, sebagian besar waktu dihabiskan bersamanya. Ditambah terlalu miskin. Tidak ada yang menyukaiku. Aku menangkap celahnya. Karena tidak ada waktu untuk cinta. Lalu bagaimana Anda memiliki Xiaobao? Tidak bisa. Dia meninggalkannya ketika dia menemukan orang lain untuk memecahkan kebutuhan fisiologisnya. Prajurit kerah putih itu membicarakan keningku. Bukannya aku menutupi dahiku, aku belum mengatakannya. Itu juga tidak benar. Prajurit kerah putih. Saya menuangkan segelas anggur untuk diri saya sendiri yang tidak cocok dengan minumannya. Minum semuanya. Xiaobao bukan milikku, dia dijemput olehku. Mungkin karena dia tidak bersenang-senang sebagai seorang anak. Jadi saya sangat ingin membesarkan anak. Prajurit kerah putih itu tidak menatapku saat dia berbicara. Dia melihat ke bawah dan berkata, gelas anggur di tanganku sedikit sepi. Aku paham maksudnya. Anak pertama yang dibesarkan seseorang ketika mereka dewasa.
Cobalah sendiri. Dia tidak pernah mendapatkannya. Semuanya ditebus oleh Bai Xiaobao. Hatiku tiba-tiba sakit. Aku membuka tanganku dan memeluk Bai Ningbing. Setelah menepuk kepalanya, aku akan membesarkanmu dan Xiaobao. Lakukan apa yang kamu katakan. Saya merasa tubuh Bai Ningbing sedikit kencang. Aku menepuk punggungnya untuk meyakinkannya. Dengarkan dia mengatakan Fang Yuan. Aku bukan anak kecil lagi. Aku melihat ke atas. Dagu di bahunya. Itu bukan anak kecil. Mengapa? Bukannya aku hanya bisa membesarkan anak. Saya membuka mulut saya dan saya masih bisa mengangkat es putih. Apakah itu es putih besar atau es putih kecil? Bai Ningbing berbalik menatapku. Bulu mata yang terkulai sedikit bergetar. Tindakannya. Biarkan jarak di antara kita menjadi lebih erat. Napas tampaknya menyatu. Saya merasa seperti saya menjadi panas di mana-mana. Fang Yuan, kamu mabuk. Aku tidak mendengarkan dengan seksama apa yang dia katakan. Perhatian penuh. Semua oleh bibir tipis itu. Tertarik karena alkohol. Terhidrasi. Saya benar-benar ingin menggigit. Ide itu baru saja muncul di kepalaku. Tubuh telah mengambil tindakan. Aku mencondongkan tubuh ke depan. Menggigit es putih dengan akurat. Selembut dan sehangat yang dibayangkan. Ruang tenang dan pencahayaan hangat dan redup. Perkuat ambiguitas momen tanpa batas. Bai Ningbing tiba-tiba memeluk pinggangku. Memperdalam ciumannya. Ciumannya tidak seperti dia. Galak dan panas. Ketika dia mencekik pinggangnya dan membawanya ke dalam pelukannya. Aku hanya punya waktu untuk mengatur napas. Kemudian ciuman yang lebih bergairah menyusul. Seperti orang tenggelam yang akhirnya menemukan kayu apung. Pegang erat-erat. Jika mereka tidak dapat diselamatkan pada saat yang sama. Hilang di sana. Dan aku mungkin benar-benar mabuk. Aku merangkul leher es putih. Sulit untuk bernafas. Tapi menanggapinya dengan sangat antusias. Akhirnya, karena kekurangan oksigen dan alkohol. Aku tertidur di pelukan Bai Ningbing. Setelah menyadari bahwa orang di pelukannya pingsan. Bai Ningbing baru saja mendapatkan kembali kewarasannya. Tahan. Ia menatap wajahnya yang memerah dan terus menarik napas dalam-dalam. Keringat menetes dari dahi. Ujung mata merah. Fang Yuan adalah apa yang Anda ingin memprovokasi saya. Tidak ada penyesalan. Suara Bai Ningbing pelan dan serak. Nada lurus. Dia menarik lingkaran dan berjalan ke kamar tidur utama. Aku memutar handuk basah dan berlutut di samping tempat tidur. Dengan lembut dan hati-hati menyeka wajahnya. Saat jari-jari leher menyentuh tulang selangka yang bulat. Dia membuang muka seperti sengatan listrik. Tapi aku tidak bisa tidak melihat alun-alun tidur. Keinginan dan rasa malu terkoyak di mata yang membeku. Kontradiksi akhirnya dia mengangkat kepalanya dan menghembuskan nafas berat. Sekali ini saja, oke? Bai Ningbing menundukkan kepalanya dan mencium kening Fang Yuan. Lalu aku menarik selimut dan menutupinya dengan erat. Dia memunggungi Fang Yuan. Lambat laun melengkungkan bahunya dan gemetar karena kegembiraan. Lampu di kamar tidur utama sudah lama menyala. Bai Ningbing menatap orang di atas ranjang dari sudut matanya. Sudut mulut melengkung membentuk busur yang memuaskan. Bisikan Fang Yuan hampir. Komentar peluru telah meledak. Sayang sekali Fang Yuan tertidur dan tidak bisa melihat ada yang tidak beres. White Frozen sangat salah. Bukankah karakternya istri yang lembut? Mengapa mulai sedikit teduh? Saya kembali dan membaca profilnya. Seorang istri adalah teman yang sakit gelap. Istrinya hanya penyamarannya. Sial, aku sudah ditipu. Saya akan mengatakan stabil secara emosional. Istri yang lembut. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi penjahat? Orang-orang yang tumbuh dalam situasi itu. Bagaimana itu bisa benar, baik dan indah? Oke. Kami semua tertipu, dan Fang Yuan bahkan lebih tertipu oleh penipuan besar. Lihatlah Bai Ningbing seperti ini. Apakah Anda menyukai Fang Yuan untuk waktu yang lama? Jika tidak, mereka semua tinggal di distrik 1 Barat Daya. Ini di distrik Utara Selatan. Bai Ningbing tidak sengaja pergi ke sana untuk mendirikan kios, bukan? Selamat atas kebenarannya. Tuhan, apa yang aku lewatkan? Ketika saya kembali dan membacanya kata demi kata lagi. Ketika saya bangun keesokan harinya. Memori tadi malam tidak hilang. Aku menatap kosong ke langit-langit. Malu dan kebingungan mengikuti. Aku ingin berteriak, tapi aku takut Bai Ningbing dan Bai Xiaobao akan mendengarnya.
Saya hanya bisa berguling di tempat tidur terbungkus selimut. Sampai alarm berbunyi untuk ketiga kalinya. Saya harus bangun dan bersiap-siap untuk pergi bekerja. Dan aku menarik napas. Hibur dirimu bahwa tidak apa-apa. Ada hal positif dan legal untuk dicuri, jangan gugup. Saya membandingkan rambut saya 2 kali dan siap untuk pergi mandi. Baru saja membuka pintu kamar utama. Bai Ningbing baru saja kembali dari luar. Mata kita berada di udara. Melawan pertempuran sengit tadi malam. Tiba-tiba terlintas dalam pikiran. Dan aku ingat dengan gugup meraih lengannya. Wajahku merah karena kesakitan. Saat mahasiswa baru pensiun. Prajurit kerah putih itu berbicara sambil mengganti sepatunya. Saya sudah membuat sarapan. Xiao Bao, saya baru saja mengirimkannya ke taman kanak-kanak. Cuci bersih dan makan. Aku akan mengantarmu ke perusahaan nanti, oke? Saya tanpa sadar melirik ke lapangan pelanggan yang terbuka. Bai Xiao Bao tidak ada di sini. Tapi tadi malam, kurasa tidak. Aku tidak yakin. Mabuk dan terpana, para prajurit kerah putih telah datang. Beberapa tanpa daya menarikku keluar dari pintu. Dorong di kamar mandi. Cuci muka dan gosok gigi. Dia memberiku air hangat. Pasta gigi yang diperas. Tidak ada lagi pemberhentian. Mungkin kamu tahu aku gugup dan pemalu. Setelah memberi saya ruang untuk sementara waktu. Sudah hampir waktunya untuk bekerja. Aku hanya bisa melupakan rasa malu. Cepat cuci muka dan gosok gigi. Keluar dengan sarapan sederhana dan lezat di atas meja. Saya baru saja duduk dan mulai makan. Tapi ada satu hal yang ada di pikiranku. Mengapa Xiao Bao tidak pergi ke taman kanak-kanak kemarin? Bai Ningbing menatapku. Suara lemah itu menyebabkan konflik dengan anak-anak. Saya tidak ingin pergi, jadi saya memintanya untuk 2 hari libur. Kontradiksi seperti apa? Anak itu belajar kata-kata buruk untuk memarahinya secara online. Dia menghajar mereka. Saya terkejut dan tanpa sadar bertanya kata apa. Bai Ningbing berhenti sebentar sebelum memarahinya karena memiliki ibu. Tidak ada ayah untuk membesarkanku, tenggorokanku tersumbat. Bahkan tangan untuk makan berhenti. Tidak heran Bai Xiao Bao sangat bahagia kemarin. Pulang kerja lebih awal hari ini. Aku akan menjemputnya. Mata Bai Ningbing menunjukkan rasa terima kasih. Tersenyumlah dengan lembut terima kasih. Setelah sarapan, saya bergegas ke perusahaan. Bai Ningbing mengirim saya ke bawah ke perusahaan. Tanya saya, apakah Anda membutuhkan saya untuk membuatkan makan siang untuk Anda? Apakah itu terlalu banyak memperlakukan? Bai Ningbing tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tidak masalah. Lagi pula aku tidak punya pekerjaan. Tidak sibuk. Saya harus. Keterampilan memasak Bai Ningbing benar-benar luar biasa. Lalu aku pergi. Melambai ke Bai Ningbing. Aku berbalik dan masuk ke dalam lift. Setelah jam masuk, saya duduk di stasiun dan mulai memancing. Diam-diam membuka pesan Weibo, setelah Jiujia membacanya. Saya mulai mengedit posting baru. Kecuali perintah paksa ini. Saya masih seorang blogger kecil. Menggambar dengan figur tongkat. Rekam beberapa acara harian yang menarik. Sesekali ambil uang ekstra poin Guangzheng. Kurang inspirasi belakangan ini. Fans mendesak lebih banyak. Kebetulan tema prajurit kerah putih sangat bagus. Bai Xiao Bao menyelesaikan sekolah pada pukul 4.30. Saya akan pulang kerja lebih awal setelah saya menyelesaikan pekerjaan saya. Bai Ningbing masih di perusahaan. Tunggu aku di bawah. Saya ingin pulang dan berganti pakaian sebelum menjemput Xiao Bao. Dia bilang tidak ada waktu. Maaf aku tidak memberitahumu. TK Xiao Bao agak jauh dari sini. Kita harus naik taksi. Tidak apa-apa, ayo pergi. Saya tahu mereka dulu tinggal di South Creek. Dan ini milik utara dan selatan. Tapi saya tidak berpikir itu akan sejauh itu. Dibutuhkan setengah jam dengan taksi. Pemindahan TK tidak sulit. Saya akan memeriksa sekolah-sekolah di sini dalam 2 hari terakhir. Bai Xiao Bao berbalik. Dengan cara ini, juga nyaman bagi tentara kerah putih untuk mengambil dan mengantar setiap hari. Ketika kita sampai di taman kanak-kanak. Bai Xiao Bao kebetulan baru saja keluar dari sekolah. Gerbang taman kanak-kanak penuh dengan orang tua yang menjemput anak-anak mereka. Saya segera pergi untuk berbaris. Bai Xiao Bao berdiri lebih dulu. Awalnya, ekspresi Vimy setelah melihatku. Tiba-tiba bersemangat. Dia menunjuk ayahku. Dia ayahku. Ayah, apakah kamu datang untuk menjemputku?
Dia memiliki suara yang keras. Saya tidak sabar untuk bergegas sekarang. Terjebak oleh guru. Aku melambai kepadanya dan balas berteriak bahwa ayahnya ada di sini. Sebagai gantinya, Bai Xiaobao berteriak lebih bersemangat. Membiarkan pergi. Dia berbalik untuk melihat seorang teman kecil di belakangnya di sebelah kanan. Humbrat, ayahku ada di sini. Akhirnya mendapatkan saya. Bai Xiaobao bergegas ke arahku seperti bola meriam. Aku berjongkok dan menangkapnya dengan kuat. Adik laki-laki itu sedikit menangis. Hatiku melunak dan aku mengangkatnya. Aku tidak terburu-buru untuk pergi, guru. Xiaobao saya. Bagaimana kabarmu di TK hari ini? Tidak nakal. Mata gurunya juga lembut. Xiaobao sangat baik. Makan dan tidur bisa dilakukan oleh satu orang. Saya juga memenangkan banyak stiker saat membuat game kecil. Dia datang ke taman kanak-kanak hari ini. Saya sangat senang memberitahu saya bahwa ibu menikah. Dia memiliki ayah yang sangat tampan. Xiaobao mendongak dari pelukanku. Matanya sedikit basah tapi sangat bahagia. Selamat tinggal guru. Selamat tinggal Xiaobao. Saya keluar dengan Xiaobao di tangan saya. Bai Ningbing menunggu kita di belakang. Mata lembut itu keterlaluan. Bu, dia menyentuh kepala kecil Bai Xiaobao. Turun dan berjalan sendiri. Bai Xiaobao tersenyum dan turun dari pelukanku. Dan Anda membawa saya di satu tangan. Dia membawa pulang Bai Ningbing dengan satu tangan. Ketika Anda sampai di rumah. Bai Xiaobao mengganggu saya tentang hal-hal lucu di taman kanak-kanak. Saya mengatakan itu semua dari pertama kali saya memasuki taman hingga hari ini. Bai Ningbing, sudah hampir waktunya. Saya pergi ke dapur untuk memasak. Setelah mengatakan untuk waktu yang lama. Bai Xiaobao tiba-tiba bertanya padaku tentang ayahku. Kau pikir aku berisik? Tentu saja saya tidak akan memberinya usapan di wajah. Xiaobao kami adalah anak yang paling patuh dan paling berani. Ayah terlambat menyukainya. Bai Xiaobao segera melompat ke arahku. Bersemangat untuk melompat lurus. Setelah bermain dengannya sebentar. Saya ingin membantu milisi kulit putih di dapur. Dia bilang aku bisa melakukannya sendiri. Pergi bermain. Jika ada pekerjaan yang harus dilakukan. Katakan saja pada Xiaobao secara langsung. Dia tahu untuk tidak menampungnya terlalu banyak. Aku menggelengkan kepalaku, lalu Xiaobao dan aku akan memasak bersamamu. Xiaobao akan datang. Xiaobao datang dengan mainan pesawat untuk memperbaikinya. Dapurnya tidak terlalu besar. Kami bertiga berdesakan di dalamnya dan itu penuh. Milisi kulit putih menyaksikan adegan ini. Tangan memotong sayuran sedikit gemetar. Ia memikirkan dua hal yang paling tidak ia sesali. Salah satunya adalah membesarkan Bai Xiaobao. Yang kedua adalah mendapatkan sertifikat. Begitu damai. Hari-hari biasa berlalu hari demi hari. Saya akan menemukan taman kanak-kanak yang bagus di akhir bulan. Ketika saya ingin berbicara dengan prajurit kerah putih. Dia memberitahuku dulu. Dia berencana untuk memindahkan Bai Xiaobao dari sana ke sini. Apakah ini kebetulan? Prajurit kerah putih itu mengangguk. Setelah Bai Xiaobao berbalik. Juga akan lebih nyaman bagi saya untuk menjemputnya di sore hari. Dia sangat baik dan bijaksana. Jarang marah. Tapi Mu Xiaobao benar-benar bayi malaikat. Dia seperti hadiah dari Tuhan untuk Bai Ningbing. Biarkan Bai Ningbing melihat harapan. Biarkan dia lebih merindukannya. Xiaobao kami adalah seorang anak yang telah melihat angin kencang dan ombak. Sejak dia berumur 1 tahun. Ikuti saja Bai Ningbing di kasino bawah tanah. Jika seseorang tidak melanggar aturan dan mencoba menyakiti Xiaobao. Bai Ningbing tidak akan menyadari bahwa ini tidak bisa diteruskan. Akhirnya putus dengan kasino. Tidak ada kontak yang hanya dapat membujuk atau bergantung satu sama lain. Tidak masalah. Tidak masalah. Para prajurit kerah putih akan segera berakhir. Lihat timeline. Keluarga Bai akan mengirim seseorang untuk segera menemukannya. Apakah keluarga Bai akan mengenali tentara kerah putih kembali? Saya sedikit bersemangat. Juga entah kenapa khawatir. Selama ini, tentara kerah putih bangun 2 jam lebih awal setiap hari. Buat sarapan dan kirim Bai Xiaobao ke taman kanak-kanak. Kemudian kembali dan bangunkan saya untuk bekerja. Awalnya dia hanya di pintu. Perlahan dia akan datang ke samping tempat tidurku. Remas pipiku dari awal. Akan mencium keningku sekarang. Aku mulai terbiasa dengan kemurniannya. Nikmati usahanya. Ada beruang besar di kamarku.
Perut boneka itu menunjukkan kapas. Saya meninggalkannya di jendela rongga untuk waktu yang lama. Namun, satu hari sebelum tidur, saya tiba-tiba menemukan bahwa perut boneka itu disegel. Kapasnya lembut dan jamur. Baunya seperti deterjen. Saya tidak tahu kapan harus memulai. Saya tidak pernah menyeret pakaian saya atau mencucinya lagi. Saya bahkan merasa malas sesekali dan ingin mencuci rambut tetapi tidak mau bergerak. Bai Ningbing akan mengambil bangku kecil. Biarkan aku duduk di kamar mandi. Cuci rambutku. Kemudian keringkan jari-jari kering yang hangat. Saat dimasukkan ke ujung rambut. Aku benar-benar gila. Dan setiap akhir pekan, dia akan berada di dapur. Buat beberapa makanan penutup yang lucu dan lezat. Dia tidak pernah bertanya apa yang saya suka makan. Tapi setiap kali piring di atas meja. Setiap makanan penutup yang saya buat adalah rasa favorit saya. Aku menjadi semakin bergantung padanya. Jadi saya entah kenapa khawatir. Setelah dia diakui oleh keluarga Bai. Setelah bertemu orang yang lebih baik. Bahkan setelah bertemu pemeran utama pria. Mungkinkah saat itu Bai Ningbing membujuk Bai Xiaobao untuk tidur dan keluar dari kamar tidur tamu? Benediktus, aku memanggilnya. Dan dia mendatangi saya, dan dia duduk di pangkuan saya. Aku merangkul lehernya. Ragu untuk berbicara. Jika Anda menjadi kaya di masa depan. Jika dia menyela, aku akan memberikannya padamu. Prajurit kerah putih itu mencium pipiku. Fang Yuan, jangan khawatir tentang itu. Bagaimana saya memperlakukan Anda sekarang? Itu hanya akan lebih baik untukmu di masa depan. Bisakah Anda berjanji untuk mendengarkan saya di masa depan? Senyum putih beku. Aku berjanji akan mendengarkanmu. Lalu aku tiba-tiba tersandung sedikit. Saya tidak melihat terlalu jauh. Lahir seperti Wen Yin. Apakah kamu menyukaiku? Aku tidak mendengar apa yang terdengar oleh telinga Bai Ningbing. Aku menggigit bibir dan mengulangi, apakah kamu menyukaiku? Saya belum mendengar suara Bai Ningbing. Saya melihat komentar peluru terlebih dahulu. Dia menyukai apa yang kamu suka dan tidak bisa melepaskan dirinya. Anda tidak tahu bahwa dia ops setiap malam. Aku malu untuk mengatakannya. Fang Yuan, aku membencimu karena tidur nyenyak. Tebak mengapa mulut saya kadang-kadang sakit ketika saya bangun pagi? Tangan akan menjadi asam dan putih dan membeku, idiot. Membayangkan Bai Ningbing berlutut di samping tempat tidur. Sambil menciumnya dengan hati-hati. Aku tidak bisa menahannya, aku hanya ingin tertawa. Jangan terlalu rendah hati. Tidak ada cara bagi Fang Yuan untuk menyukai popularitas dirinya. Dia hanya bisa terus berpura-pura. Kekuatan pengetatan di pinggangku membuatku kembali sadar. Tampilan buruk pada es putih. Detik berikutnya bibirnya datang mencium berapi-api dan kuat. Saya tidak sabar untuk menelan saya. Suara Bai Ningbing bergetar. Napas terik menyembur di telingaku. Apakah kamu menyukaiku? Aku memiringkan kepalaku ke belakang dan menarik napas dalam-dalam. Jawaban tegas, dia menyukainya. Saya sangat menyukainya ketika saya melihat Anda. Saya sangat menyukainya pertama kali. Bai Ningbing tiba-tiba mengencangkan lengannya dan memanggilku ke polisi. Kedengarannya menyenangkan dan saleh, begitu pula saya. Aku suka saat ciuman sengitmu meletus lagi. Saya mengambil Bai Ningbing dan berjalan ke kamar tidur utama. Saat aku membaringkannya di tempat tidur, saya ingat apa yang mendorong menara. Bai Ningbing menghentikan semua gerakan sekaligus. Matamu penuh dengan keinginan, apakah kamu takut? Tidak masalah jika dia mencium sudut mulutku. Lain kali aku menyela dia, Bai Ningbing. Apa yang kau dan aku lakukan saat kita tidur? Saya benar-benar tidak merasakannya sama sekali. Saya hanya sesekali merasa bahwa ruangan itu harum ketika saya bangun. Sekarang saya pikir dia mencoba menutupi baunya. Pupil mata Bai Ningbing bergetar. Aku mencoba menakutinya. Ada kalanya aku terbangun. Bai Ningbing panik seketika. Fang Yuan, maaf. Aku tidak bermaksud. Aku menekan bibirnya. Entah kenapa dia begitu gugup. Aku tidak membencinya. Apakah itu benar? Dia bertanya dengan ragu. Apakah kamu benar-benar tidak membenciku? Aku mengangguk tapi aku ingin melihatnya, oke? Tentu saja Anda bisa bernapas lebih berat. Ia bangkit dan melepas bajunya. Kemudian berlutut di tempat tidur. Es putih persegi mengulangi perilaku sebelumnya. Tapi tidak apa-apa. Menunggu perintah saya. Dan aku mengulurkan tanganku. Untungnya, hari berikutnya adalah akhir pekan. Aku tidur sampai kutub ketiga matahari.
Prajurit kerah putih itu membawa Bai Xiaobao ke bawah untuk berjalan-jalan. Aku bisa melihat mereka dari samping tempat tidurku. Aku hanya ingin meneriakkan Bai Xiaobao. Mereka melihat seseorang berjalan ke arah mereka tidak jauh dari sana. Jas dan sepatu kulit. Temperamen yang luar biasa. Itu dari keluarga Bai. Tiba-tiba, prajurit kerah putih itu mendongak dan melihat ke sini. Ketika Anda melihat saya, dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan. Aku akan mengurus sesuatu. Xiaobao akan kembali sendiri nanti. Jangan khawatir. Kemudian dia berjongkok dan mengatakan sesuatu kepada Xiaobao. Xiaobao mengangguk patuh. Berjalan kembali sendiri. Saya khawatir keluar untuk menjemputnya. Ayah Xiaobao yang bermata cerah ketika dia turun. Orang-orang itu baru saja mengatakan bahwa mereka adalah keluarga ibu. Ibu juga punya orang tua. Aku meraih tangannya. Ya. Ayo pulang dulu. 3 hari berturut-turut. Para prajurit kerah putih tidak pernah kembali. Dia mengirimiku pesan. Katakan kerja keras, saya akan mengambil Bai Xiaobao selama beberapa hari. Anda dapat meminta cuti kepada taman kanak-kanak dan menunggunya kembali. Aku bisa menebak. Dia mungkin memiliki sesuatu untuk ditangani. Bagaimanapun, keluarga Bai adalah keluarga kaya. Saya menantikannya dan saya gugup. Karena dia membawa Bai Xiaobao ke perusahaan di tempat kerja. Dia sangat patuh dan tidak menangis atau membuat masalah. Tapi masih ada orang yang tidak menyukainya. Sebagai atasan langsung saya, Jiboda. Dia tidak pernah suka menginjak pekerjaan. Karyawan yang berangkat tepat waktu. Sayangnya, saya. Tapi setiap kali pekerjaanku selesai, dia hanya bisa menyindir. Tidak bisa melakukan apapun padaku. Tapi kali ini dia benar-benar meraih kuncirku. Selamatkan aku dan bawa Bai Xiaobao ke perusahaan. Saya sudah mengatakannya tidak kurang dari 3 kali. Ini adalah perusahaan. Bukan TK. Jika semua orang membawa anak-anak mereka ke sini. Seperti apa lagi bentuknya? Lalu lempar berkas. Tolong tangani ini. Berikan padaku besok. Ini memintaku lembur menyamar. Saya tahu saya ingin pulang kerja lebih awal dan membawa anak-anak pulang. Aku mengertakkan gigi dan benar-benar ingin modal baik Jiboda. Dan hari ini ketika saya pergi untuk menyerahkan dokumen, dia membanting ke meja tanpa melihat 2 kali. Wajahnya gelap. Fang Yuan, kamu sudah bercerai, kan? Jadi saya mengambil napas. Tidak, Jiberta sedang menatapku. Putri Anda telah berada di perusahaan selama 3 hari. Situasi kerja Anda belum memuaskan baru-baru ini. Anda melihat file ini berantakan. Fang Yuan, kau harus merenungkannya. Apa yang harus saya renungkan? Bai Xiaobao sangat patuh sehingga butuh 1 hari untuk duduk di sana. Jangan menangis, jangan membuat masalah. Pergi ke kamar mandi. Makan sepotong roti adalah tentang mencium kaki Anda. Karena takut mengganggu pekerjaan orang lain. Saya tertekan dan tidak berdaya. Dan dia akan kembali dan menghiburku. Katanya aku senang bersamaku. Aku juga merasa malu. Bekerja lebih keras. Saya mencerminkan bahwa saya mengganggu mata besar Anda. Awalnya, Bai Ningbing tidak pernah kembali. Saya sedang dalam suasana hati yang buruk. Karena marah, kata-kata pasrah terucap di bibirku. Renungkan apa? Suara familiar tiba-tiba terdengar di pintu. Aku berbalik dengan tiba-tiba. Melihat pintu didorong terbuka. Alis Bai Ningbing berat. Aura itu kuat. Ini menakutkan ketika Anda melihatnya. Ingin naik dan turun. Sang asisten berlari dan berbisik pada Tiberta. Wanita tertua yang baru saja ditemukan oleh keluarga Bai. Juga istri Fang Yuan. Tuan Yao minum selama beberapa hari. Baru saja berhubungan dengan keluarga Bai. Menegosiasikan sebuah proyek, belum menandatanganinya, keduanya menelepon. Wajahnya langsung berubah. Fang Yuan, Bai Ningbing telah datang kepadaku. Jari-jari saling bertautan denganku. Aku kembali terlambat. Membuat Anda merasa dirugikan. Saya tidak merasa dirugikan. Tapi dia bilang begitu. Hidungku. Itu membuatku masam dan menyuruhnya menggangguku. Mata dingin Bai Ningich menyapu dengan mikroya. Dipoda Maubri berdiri dan salah paham. Itu semua hanya kesalahpahaman. Saat ini, Bai Xiaobao yang pergi ke kamar mandi kembali. Saya melihat Bai Ningbing datang. Wah, aku menangis. Ibu, dia bergegas dan memeluk kaki Bai Ningbing.
Menangis ingus dan air mata. Ibu, paman jahat ini menggertak ayah. Dia memanggil ayah dan saudara laki-lakinya ke kantor setiap hari untuk memarahi. Karena saya makan restorannya di perusahaannya. Ibu, ayah dan aku sangat sengsara. Ini sedikit berlebihan. Bai Xiaobao, aku menoleh untuk melihat istri Bai Ningbing. Saya tidak ingin pergi bekerja. Saya ingin berhenti dari pekerjaan saya. Tubuh Bai Ningyi akan sejenak. Lalu letakkan tanganmu di pinggangku. Angkat Bai Xiaobao dan peluk dia lagi. Saat ini, bos, Presiden Yao, datang terlambat. Nona Bai. Bai Ningbing menatapnya dengan dingin. Suamiku tidak diberkati. Setelah penjualan, terlepas dari retensi Tuan Yao. Bawa aku dan Xiaobao. Meninggalkan di bawah pengawasan sekelompok karyawan. Aku bisa mendengar kekacauan di belakangku. Tuan Yao memarahi Jiboda dengan darah. Beritanya tidak bagus. Kau sudah gila? Apa yang kamu lakukan jika kamu tidak bisa melewati sungai yang terbang? Apakah Anda mencari Anda dengan cinta anak Anda? Banyak orang datang dan mengeluh kepada saya. Katakanlah Anda secara tidak masuk akal diminta untuk bekerja lembur. Jiboda, kemasi barang-barangmu dan pergi. Haha keren. Komentar peluru juga keren. Saya anjing lokal. Saya suka set pahlawan yang menyelamatkan keindahan. Milisi kulit putih langsung berjalan lancar. Kerugiannya adalah identitasnya berbeda sekarang. Kalau saja. Pukul saja bos sialan itu di semua tempat. Fang Yuan sedang menderita sekarang. Saat giliranku tiba, aku akan melakukan yang terbaik. Jangan bicarakan itu, bos bodoh menyuruhku bekerja lembur. Bai Ningbin telah kembali ke keluarga Bai. Maka Anda harus bertemu dengan protagonis pria. Tapi perang bisnis protagonis pria akan segera dimulai. Semua sumber. Hanya karena dia ingin mencuri pemeran utama pria. Jadilah ayah bagi Bai Xiaobao. Tapi aku masih di sini. Ayo pergi dan tunjukkan rumah baru kita. Bai Ningbin membawa kami ke sebuah villa. Bai Xiaobao dan aku berseru pada saat bersamaan. Bai Xiaobao meraih tangan Bai Ningbing dan mencium ibu dengan gila. Aku sangat mencintaimu. Aku pun menggandeng tangan Bai Ningbing yang lain untuk bersikap layaknya seorang istri yang manja. Kamu luar biasa. Lalu aku menarik Bai Xiaobao. Lihatlah rumah baru kami. Kami berlari masuk. Melihat Bai Ningbing di luar. Bai Ningbing juga tidak marah. Ikuti kami dengan senyuman. Beberapa pengawal di belakangnya menjaga pintu. Saat memasuki villa. Sederet pelayan dan seorang pengurus rumah sudah menunggu di sana. Tuan dan Nona, pertempuran cukup penuh. Bai Ningbing datang. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, beritahu pengurus rumah tangga secara langsung. Ini adalah kartu baru. Saat bosan, pergilah berbelanja. Aku mungkin sedikit sibuk akhir-akhir ini. Aku akan punya waktu untuk menemanimu setelah aku menanganinya. Apakah itu tidak apa-apa? Aku mencabut gigi anak itu dari pandangan. Ya, Anda tidak dapat memiliki kaki ikan dan beruang. Aku mengerti. Tidurkan Bai Xiaobao setelah makan malam. Begitu Bai Ningbing memasuki pintu, dia menekanku ke panel pintu. Kamu panggil aku apa hari ini? Saya istri sedikit pemalu. Kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan di mata Bai Ningbing. Pakaiannya tercabik-cabik. Pada akhirnya aku menangis dan memohon belas kasihan. Saya bangun keesokan harinya dan prajurit kerah putih itu pergi. Saya bertanya kepada pengurus rumah tangga bagaimana dialog keluarga Bai memimpin tentara. Butler, Tuan tersenyumlah, jangan khawatir. Pria tua itu sangat menyukai wanita tertua. Saya awalnya berencana untuk meminta wanita tertua untuk membawa Anda dan wanita yang lebih muda. Sampai jumpa di rumah tua. Wanita tertua khawatir Anda tidak akan beradaptasi, jadi dia tidak setuju. Apa yang aku mengangguk untuk katakan? Setelah mengirim Bai Xiaobao ke taman kanak-kanak keesokan harinya. Saya meminta seorang teman untuk pergi berbelanja bersama. Tiba-tiba naik. Saya ingin melihat berapa banyak uang yang ada di kartu es putih. Saya memeriksa kartu lamanya terlebih dahulu. Aku tidak tahu. Saya terkejut. Ada 5,20 juta di kartu itu. Itu tidak disebut kemiskinan. Saya bekerja 2,5 tahun untuk menghemat 200.000. Saya memeriksa 13,14 juta lagi. Ini harus putih plus es putih. Aku merasa prajurit kerah putih punya rahasia untuk diceritakan. Rencanakan untuk bertanya padaku lain kali. Tapi sekarang ayo belanja. Jam tangan yang gan aku beli sebelumnya.
Beli sepatu yang Anda suka saat melihatnya. Mainan favorit Bai Xiaobao. Beli pakaian yang terlihat sangat cocok untuk prajurit kerah putih. Bagaimanapun, jalan ini cukup menyenangkan untuk dijelajahi. Ada pengawal yang membawa barang-barang di belakangku. Pada akhirnya mereka tidak bisa menerimanya. Hati-hati, Pak. Mengapa Anda tidak meminta bos untuk mengantarkan barang ke pintu Anda? Saya baru tahu di belakang bahwa saya membeli terlalu banyak. Sudah larut. Pulanglah saat aku pulang. Pengurus rumah kebetulan menjemput Bai Xiaobao dari taman kanak-kanak. Saya lupa berbelanja di sekitar. Aku pergi untuk memeluk Bai Xiaobao. Maaf Xiaobao. Ayah lupa menjemputmu. Tidak masalah jika Bai Xiaobao menggelengkan kepalanya. Paman pengurus rumah tangga ayah memberitahuku. Ayah, apakah kamu senang berbelanja? Senang melihat apa yang saya beli untuk Anda. Saya membeli mainan dan pakaian untuk Bai Xiaobao. Keluarkan dan dia melompat ke belakangnya dengan gembira. Pengurus rumah mengambil video dengan wajah penuh kasih. Putar kepala Anda dan kirimkan ke grup keluarga Bai. Tuan Butler pergi berbelanja hari ini. Saya membeli banyak barang untuk wanita kecil dan wanita tertua. Bai Ningbing tidak puas. Jenis merek lain apa yang Anda beli di sini? Kapan Ningbing akan membawa orang kembali? Aku meningkatkan seleranya. Dengan transfer 5,20 juta. Tuan Bai Ningbing senang bisa mekar. Itu cicit perempuanku. Aduh, wajah kecil ini, suara kecil ini. Sangat jarang mati, ayah Bai Ningbing. Meski Bai Ningbing hanya kembali. Tapi sudah waktunya dia bertanggung jawab. Cepatlah menikah tanpa alasan. Aku akan menemui cucu sulungku. Kapan Bai Ningbing akan membelinya dan membawanya kembali? Mari kita lihat. Saatnya sibuk di rumah. Bai Ningbing pingsan dan menungguku kembali ke Tiongkok. Pengurus rumah diam. Hanya karena videonya. Lain kali saya pergi berbelanja. Menemukan banyak uang di kartu. Rebut malam ini. Saya baru saja membujuk Bai Xiaobao untuk tidur. Saya menerima telepon dari Bai Ningbing. Hei Bai Ningbing. Bai Ning di ujung telepon. Telah diam. Ada sentuhan kekhawatiran di hatiku. Apa masalahmu? Di mana Anda? Saya akan menemukan Anda tidak. Suara Bai Ningbing sedikit serak. Ia berhenti sejenak. Ambil napas. Aku akan pulang besok. Aku merindukanmu. Halo. Xiaobao dan aku menunggumu di rumah. Saya datang ke balkon. Mengobrol tentang beberapa hari terakhir. Bai Ningbing mendengarkan dengan tenang. Sesekali menanggapi es putih. Ibumu menambahkanku ke WeChat kemarin. Dia bilang seleraku buruk. Awalnya kupikir dia salah satu nenek kaya dan jahat itu. Masih khawatir. Dia akhirnya memasukkan jutaan langsung ke kartu saya. Dia membuatku menghabiskan lebih banyak. Beli lebih banyak dan Anda akan tahu apa yang tepat untuk saya. Saya tahu bagaimana mencocokkannya di masa depan. Tapi nyatanya, menurut saya estetika saya cukup bagus. Tapi dia memberi saya uang. Aku tidak berdebat dengannya. Hehehe, dari putih tidak efisien. Ikuti saja keinginan Anda sendiri. Jangan khawatirkan orang lain. Oh ya, saya menemukan hal lain. Pengurus rumah tangga dan orang tuamu punya grup. Dia akan mengambil beberapa foto kehidupan sehari-hari saya dengan Xiaobao. Kirim ke grup. Saya tidak terlalu senang pada awalnya. Tapi setelah membaca balasan dari keluargamu, tidak ada lagi kesal. Bai Ningbing, mereka menyukaimu karena mereka menyukaimu. Sama seperti aku dan Xiaobao. Bai Ningbing terdiam sejenak sebelum menjawab aku tahu. Saya sangat beruntung dan berterima kasih kepada Bai Ningbing. Di mana kau sekarang? Saya perhatikan bahwa Bai Ningbing sibuk akhir-akhir ini. Ini bukan tentang Bai Jia. Bai Jia juga menunggunya untuk kembali. Ditambah lagi, dia jelas memiliki uang di kartunya. Itu tidak pernah berhasil. Firasatku ada hubungannya dengan kasino bawah tanah itu. Saya di pinggiran kota. Di rumah yang saya sewa sebelumnya. Bukan distrik Nancy. Itu pinggiran kota. Itu adalah rumah yang dia tinggali ketika dia memasuki kasino bawah tanah. Rumah sewa kehitaman dengan sangat sedikit. Satu-satunya cahaya. Itu dikirim dari ponsel Bai Ningbing. Dia tersungkur di tanah. Kembali ke bingkai implantasi. Ada banyak bekas luka di tubuh. Apa yang telah ditangani hari ini adalah akun yang ditinggalkan di antara penonton sebelumnya.
Milisi kulit putih memasuki kasino bawah tanah pada usia 18 tahun. Dari tanpa nama menjadi tak terkalahkan. Semakin banyak orang menekannya. Semakin banyak dia menghasilkan. Semakin sakit. Dia secara bertahap punya pilihan. Keluar juga dari Vietnam. Semua jenis hubungan saling terkait. Dia terlibat. Setelah di atas ring. Setelah lawan kalah. Di balik layar, dia mulai seperti Bai Xiaobao, yang baru berusia 1,5 tahun. Itu membuat pemimpin kulit putih takut. Dan ini bukan pertama kalinya. Ini tidak akan menjadi yang terakhir kalinya. Hanya saja dia menjadi sasaran balas dendam sebelumnya. Dan sekarang telah digantikan oleh Bai Xiaobao. Prajurit kerah putih itu menangis selama malam itu. Akhirnya memutuskan untuk menyerahkan uangnya dengan cepat. Pekerjaan yang buruk lagi. Tapi dia punya. Baru saja berjanji kepada bos untuk bergabung dengannya. Itu adalah pilihannya setelah banyak perbandingan. Kembali karena milisi kulit putih dan membuat perseteruan dengan bos. Karena ada kontrak dengan penonton, waktunya belum habis. Dia menghabiskan sebagian besar tabungannya untuk itu. Saya hampir tidak memiliki kehidupan yang tenang. Tapi banyak orang masih datang untuk melecehkannya. Minta dia untuk keluar. Terlebih lagi, ada yang menyukai kulitnya dan ingin mendukungnya. Sebagai upaya terakhir, Bai Ningbing dan Bai Xiaobao pindah 2 kali. Tapi kali ini bos yang datang kepadanya. Tentara bayaran telah kembali dari luar negeri. Bai Ningbing adalah orang yang berinisiatif untuk bertanya padaku. Biarkan aku memberimu kesempatan. Pada akhirnya, kamulah yang kembali. Dan harganya ratusan juta. Dia menjadi bahan tertawaan masyarakat. Bos mengertakkan giginya. Wajah prajurit kerah putih tenang, apa yang kamu inginkan? Aku akan membiarkanmu pergi setelah pertandingan ini bersamanya. Lagi pula inilah hutangnya. Terlebih lagi, dia menemukan keluarganya. Kekacauan ini harus dikubur di masa lalu. Akhirnya prajurit kerah putih itu mengangguk. Berdiri di atas panggung setelah lama absen. Darahnya mendidih lagi. Tapi kali ini bukan untuk siapapun. Tapi untuk dirimu sendiri. Dia ingin kembali ke bersih keluarga Bai. Untuk mencintai Fang Yuan dan Xiao Bao dengan bersih. Pada akhirnya, dia bermain dengan 1000 luka dan kehilangan diri 800. Memenangkan permainan. Menghabiskan beberapa hari di rumah sakit. Setelah debit, dia kembali ke rumah sewaan yang suram untuk terakhir kalinya. Telepon mengingatkannya. Blogger yang dia ikuti telah diperbarui. Figur tongkat yang hidup. Gaya lukisannya lucu dan hangat seperti biasanya. Rekaman hari ini adalah foto keluarga. Hanya ada 3 orang di lukisan pertama. Xiao Bao dan dia. Di lukisan kedua, ada 8. Menambahkan orang tua, saudara laki-laki dan kakek neneknya. Salinannya hanya memiliki 4 kata sederhana mencintai anjingku, cintai aku. Air mata Bai Ningiche turun sekaligus. Dia tersungkur di tanah. Lembut dan menyesakan. Blogger ini telah mengikutinya selama bertahun-tahun. Kata-katanya penuh harapan dan kehangatan. Orang-orang diselokan seperti dia paling merindukan matahari. Kapan itu? Apakah Anda menemukan bahwa lingkaran persegi adalah milik blogger ini? Mungkin pertama kali dia datang untuk membeli pankek. Dalam kesehariannya, saya telah memotret gelang kristal merah muda barunya. Sekilas Bai Ningbing mengenalinya. Tapi dia tidak yakin. Setelah itu, saya pergi ke lokasi itu untuk mendirikan kios selama beberapa hari. Segera buah pankek muncul di pembaruan blogger. Untungnya, dia punya rencana untuknya. Bai Ningbing bukan orang bodoh. Dia bisa tahu. Hidupnya yang malang memiliki sesuatu yang dia dambakan. Dan keberuntungannya. Dia kemudian muncul di pembaruan blogger. Bai Xiaobao muncul. Ini adalah pertama kalinya dia merasakannya secara intuitif. Kekuatan kata-kata begitu kuat. Biarkan dia memiliki keberanian untuk menghadapi kekacauan hidup. Akhirnya, Bai Ningbing menghubungi nomor Fang Yuan. Aku sangat merindukanmu. Di ruangan yang hampir gelap. Hanya cahaya redup telepon. Bai Ningbing yang emosinya hancur mendengarkan suara Fang Yuan. Melihat kehidupan sehari-hari yang dia rekam. Lembut dan hangat. Biarkan air matanya jatuh di layar. Dia tidak tahu apa-apa. Tapi kata-katanya telah menariknya keluar dari jurang. Dia sangat mencintainya. Saya mendapatkannya. Mencarimu, aku merasa nada bicara Bai Ningbing tidak tepat. Tidak menutup telepon.
Tuan dan wakil pengurus rumah tangga merawat Bai Xiaobao dengan baik. Saya mengemudi ke kesepakatan. Saat aku membuka pintu yang tertutup, es putih yang malu dan pecah saat masuk ke mata. Sakit hati. Bai Ningbing, ada apa denganmu? Aku menghampiri dan berjongkok di depannya dengan bingung. Bai Ningbing menangis. Tapi dengan senyum di matanya. Curahan persahabatan membungkusku erat-erat. Segi 4. Aku mencintaimu dan aku tidak tahu apa yang terjadi padanya. Tapi saat ini aku hanya ingin memeluknya dan berpikir begitu. Jadi saya lakukan. Lai Ningbing juga memelukku. Kepala terkubur di sisi leherku. Segi 4. Dia memanggil namaku berulang kali. Saya menanggapinya berulang kali. Tapi air mata Bai Ningbing tidak bisa berhenti. Aku memegang wajahnya. Dengan lembut mencium wajahnya. Bisakah Anda memberitahu saya ada apa? Dia menghukum dirinya sendiri dengan matanya. Tidak ada perlawanan. Kata demi kata. Ceritakan semua yang terjadi akhir-akhir ini. Aku sebenarnya tidak sebaik yang kamu pikirkan. Aku tidak lembut. Saya juga tidak stabil secara emosional. Saya paranoid dan serakah secara patologis. Saya tidak berani memberitahu Anda bahwa Anda menyukai saya seperti itu. Aku bisa terus berpura-pura. Aku menekan bibirnya. Goyangkan kepalamu dengan lembut, aku suka apapun dirimu. Tidak apa-apa, milisi kulit putih. Semuanya sudah berakhir, milisi kulit putih mengangguk. Semuanya sudah berakhir. Aku menundukkan kepalaku dan mencium bibir dingin pertapa itu. Tunggu. Tunggu. Jeratan pernapasan. Aku duduk mengangkangi kakiku dari es putih. Di sini kotor aku melihatnya pergi ke mobil. Saya pikir suara Anda jatuh. Saya tidak bisa membuat suara lagi. Bibir tersumbat rapat. Ruang sempit di dalam mobil. Biarkan ambiguitas dalam fermentasi udara lebih tebal. Kami sepertinya tidak lelah. Berlama-lama. Bai Jia mengadakan perjamuan kembali besar untuk Bai Ningbing. Protagonis pria dan wanita muncul bergandengan tangan di perjamuan. Komentar peluru saya tidak berpikir es putih seharusnya. Setidaknya oke. Dia bahkan tidak melihat protagonis pria. Oke, aku lega. Aku sedikit khawatir. Bai Ningbing melihat bahwa wajahku tidak terlalu bagus. Apa salahnya gugup? Ada ketidaknyamanan? Jika saya menatapnya, apakah Anda akan menemukan ayah lain untuk Xiaobao? Es putih. Saya tidak bereaksi untuk sementara waktu. Apa? Bai Xiaobao melolong lebih dulu. Aku tidak ingin orang lain menjadi ayah. Bu, kamu tidak diizinkan menemukan orang lain. Aku punya ayah. Bai Ningbing menatap kami. Maka Anda tidak bisa berkata-kata. Tentu tidak. Bai Xiaobao ada di pihakku. Ayah, jangan khawatir. Aku hanya mengenalimu sebagai seorang ayah. Jika ibu menemukan orang lain, kami tidak menginginkan dia lagi. Aku mengangguk. Tidak ingin dia. Sedikit yang saya tahu bahwa kalimat ini menjadi bencana malam ini. Prajurit kerah putih menjepitku ke tempat tidur. Membuat tampilan gelisah paranoid. Apakah Anda tidak menginginkan saya? Aku hanya mencintaimu. Kenapa kamu tidak selalu percaya padaku? Segi 4. Tidak menginginkan saya, dia meningkatkan saat dia berbicara. Tidak bisa berbicara sama sekali. Saya akan memberi Anda uang dan orang-orang saya. Tidak ingin aku. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Sisi paranoid dari dirinya. Aku tidak membencinya. Hanya tertekan. Aku merangkul lehernya. Terkesiap tak tertahankan, benar. Saya tidak menginginkan apa yang Anda inginkan. Mata Bai Ningbing berbinar. Mengapa orang ini hanya mendengarkan apa yang dia suka? Dan akhirnya, saya hampir pingsan. Dalam keadaan kesurupan, saya mendengar obsesi Bai Ningbing yang hampir tidak wajar. Fang Yuan, aku mencintaimu. Sangat mencintai. Tanggapan bingung saya juga mencintaimu, selamat malam.